ini udah berasa kayak ruang persidangan ini jadinya. Jadi kita Ada hakimnya di sini. Sekali lagi, Saya kira saya nggak setuju kalau memang ini dibilang ruang persidangan. Ini adalah rakyat bersuara. Jadi Iya, kok Anda yang keberatan gitu loh. Tunggu dulu. Ketika keluarga korban melalui kuasa hukum menyampaikan kebenaran. Ini yang akan saya Nah, tambahkan. saya kira Anda Anda pasti memiliki suka nih. tendensi Yang akan saya berikan jurnalistik itu namanya investigasi. gitu loh. Investigasi betul. Ya. Tidak ada handphone, dompet, dan barang-barang pribadi milik Sutrimo yang dikembalikan keluarga? Ke keluarga? Dikembalikan hanya KTP. Handphone? Handphone belum sampai sekarang. Di mana? Yang saya tanyakan juga nggak ada respon sampai sekarang. Nggak ada. Itu aneh dong. Dia, Ya, Pakaian terakhir dikenakan biasanya iya, pakaian dan seterusnya. tidak ada sampai sekarang. Yang mengembalikan KTP itu siapa? Yang mengembalikan KTP siapa? Siapa? Yang mengembalikan KTP siapa? KTP itu dikembalikan oleh pengantar jenazah yang bernama A. Mahmud itu loh. Yang kebetulan kalau di media sudah ada fotonya, itu adalah memang kebetulan pensiunan tentara. Pensiunan tentara. Dia siapa itu? Maksudnya kaitan ke rumah sakit Taman Puringkah, Muhammadiyah, atau siapa? Jadi gini, kan ada 4 orang yang mengantar jenazah. Siapa aja? Yang mengantar jenazah itu dua orang itu dari pihak ambulans swasta. Oke. Jadi bukan dari rumah sakit Taman Puring, tapi Ambulans swasta, 2 orang. Betul. Yang 2 orang itu mengaku dari pengamanan. Pengamanan itu siapa? Setelah kemarin saya ke rumah, Pengamanan dari ambulans swastanya. bukan. Akhirnya saya mendapat konfirmasi bahwa itu memang keamanan dimaksud adalah orang yang berjaga di rumahnya Pak Febri. Oh, artinya terkait Febri Adriansyah dong ini. Betul. Bung Febrio Adiono itu siapa? Dugaan kami memang ajudannya Pak FA. Oke, Febrio Adriono itu tidak ikut mengantar jenazah. Tidak ikut. Padahal dia ada di titik-titik krusial pada saat kematian almarhum. Betul, dan diduga yang menelpon keluarga menggunakan HP-nya Pak almarhum Sutrimo adalah Febrio Adiono, dugaan kami. Gimana nelfon ke keluarga menggunakan HP-nya Sutrimo? Betul. Yang HP-nya saat ini, Jam 8.30. ya, yang HP-nya saat ini saya garis bawahi, hilang, tidak ada, tidak dikembalikan ke keluarga. Betul. Oh, janggal sekali nih. Padahal dia sebelumnya, Sutrimo sebelum ditemukan tewas misterius, dia ada di kampungnya di Banyumas. Pernah pulang, betul. Bukan. Ini kita bicara soal kronologis ya. Betul, betul. Sebelum ditemukan meninggal, dia ada di kampungnya di Banyumas. Betul, pernah pulang. Pernah pulang, lalu kemudian datang ke Jakarta dan nggak lama kemudian dalam hitungan jam meninggal. Oh, bukan hitungan jam. Boleh saya jelaskan Silakan. kronologisnya? Silakan. Jadi penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik, salah satunya adalah di beberapa lokasinya, di 12 lokasi itu kan tanggal 8. Ya. Nah, 8 apa tuh, bulan apa? Saya lupa bulan apa? 8 Juli. Juli, oke. Juli. Oke, baik. Sutrimo kebetulan sedang menjaga di rumah sebelahnya. Kemudian Rumah sebelah rumah siapa itu? masih punya Pak FA. Masih punya Pak Febri Adriansyah. Oke, silakan. Karena ketakutan yang bersangkutan pulang, kurang lebih kalau tanggal pastinya nggak tahu, tapi sekitar tanggal 10 Juli. Oke, ini kata keluarga ya, karena ketakutan. Keluarga. Sebentar, sebelum ke lanjut. Ketakutan karena apa? Dia pernah cerita nggak? Takut ke bawah-bawah. Takut ke bawah-bawah. Apa yang diceritakan? Takut ke bawah seperti apa misalnya? Ini cerita ke saksi ya, karena udah dituangkan juga dalam BAP. Iya, nggak apa-apa. Pulang tanggal kurang lebih 10 Juli itu Ya. hanya tidak membawa tas sama sekali, menggunakan celana pendek, hoodie, dan juga sandal jepit. Tidak bawa uang sama sekali. Tidak ada yang menyuruh pulang ya? Tidak ada yang menyuruh pulang. Yang menyuruh pulang memang pulang sendiri karena Naik ketakutan. travel, naik apa? Kurang tahu kalau itu. Oke, tapi dia sampaikan ke keluarga. Maghrib sampai. Oke, dia sampaikan ke keluarga kalau Sutrimo ini ketakutan. Betul. Ada yang mengancam? Karena ada
Tidak ada. Justru begini, takut ke bawah-bawah karena ada proses hukum itu. Izin Mas Saiman, saya mau nanya sama Ibu ini. Bu Aan, oke silakan. Ibu, saya boleh bertanya Bu? Saya ingin bertanya pada saat itu apakah soalnya di sini beliau menolak otopsi, benar Bu? Si Febrio Adiono. Febrio menolak Iya. Oh, jadi yang menolak Dia mengaku otopsi itu sebagai Febrio Adiono family, ya? Bu, ya? Dia mengaku sebagai aku kerabat. ya ngaku kerabat, benar Bu? Ya kan? Itu informasi dari? Oke. Iya. Yang membawa ke rumah sakit Taman Puring juga Febrio Adiono kan? Benar Bu? Kalau dia yang ada tanda tangan formulir ya dipastikan beliau. Iya. Nah maksud saya gini Bu. Berarti pada waktu saat mau diotopsi oleh dokter tersebut karena kejanggalan meninggalnya saudara Sutrimo, berarti yang tidak memperbolehkan dan mengaku keluarganya atau familinya itu adalah Febrio Adiono Bu, benar Bu? Halo Bu? Halo? Iya? Jadi begini. Iya. Saya klarifikasi dulu. Jadi Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring itu kelas C. Ya. Kelas C itu tidak bisa dilakukan otopsi di situ. Baik. Tapi menurut informasi pihak rumah sakit memang sudah menyarankan kepada saudara Febri Adiono ini untuk diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Tetapi ditolak oleh Febrio Adiono. Yang bersangkutan karena kerabat terus menyampaikan bahwa tidak perlu langsung saja dimandikan. Oke. Oh, Febrio Adiono itu saya konfirmasi ya ke Ibu ya. Itu menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung mengatakan kepada perawat saat itu atau dokter ataupun tenaga medis, nggak usah diotopsi, langsung dimandikan saja. Betul, dan itu tidak konfirmasi ke keluarga di Banyumas. Dan ketika diantar jenazahnya ke Banyumas, Febrio Adiono tidak ikut mengantarkan. Tidak ikut mengantar. Dia hanya sempat mengabarkan dan mengakui namanya Febrio Adiono ke keluarga? Tidak, makanya tadi kami dugaan. Kenapa? Karena sebenarnya penyidik tinggal ngecek. Oke. Maksud, iya, itu Ada orang yang diduga, yang menurut Ibu diduga adalah Febrio Adiono menghubungi keluarga di Banyumas bahwa Sutrimo sudah meninggal menggunakan handphone milik Sutrimo yang sampai detik ini menghilang, lenyap. betul. Luar biasa. Saya boleh coba menambahkan? Boleh, Terus silakan. yang menyuruh dia pulang ke Jakarta siapa? Dari Banyumas, Ya. ini penting nih, dari Banyumas yang menyuruh untuk kembali ke Jakarta setelah dia pulang dari Jakarta dia ke Banyumas. Hingga transfer 5 juta. Iya nanti saya dari Banyumas kemudian siapa yang menyuruh balik ke Jakarta? Bu Aan. Menurut keterangan almarhum kepada saksi, Ya. memang yang menyuruh adalah Pak FA atau panggilannya Bapak. Saya Febri Adriansyah, betul. ex Jampitsus. Begitu keterangannya yang diterima. Febri Adriansyah yang menyuruh Sutrimo yang tadi ada di Banyumas untuk kembali ke Jakarta dan setelah di Jakarta meninggal. Iyalah. Iya. Luar biasa. Gini Bu, Bentar. izin Mas Aiman. Ada uang 5 juta yang diberikan kepada Sutrimo, saya mendengar gitu. Ya, itu uang siapa? Ya, jadi begini. Tanggal 15 Juli 2026 siang jam 2. Ini pengakuan eksklusif ya, luar biasa ini. Maksud saya ini luar biasa. Silakan. Jadi menurut keterangannya Sutrimo kepada saksi, karena saksi yang serumah ya saat itu, menyampaikan bahwa dia ditelepon sama FA, disuruh pulang ke Jakarta, tiket sudah dibelikan. Lalu juga nanti di stasiun ada temannya 2 orang. Gitu. Stasiun di mana? Di stasiun Purwokerto. Oke. Oh, dari Purwokerto sudah dijemput. Oke. Purwokerto, betul. Siapa yang jemput di situ? Kita tidak tahu. 2 orang, oke. Tidak tahu. Cuma Sutrimo berangkat sendiri ke stasiun Purwokerto. diantar sama saksi. Saksi, ketemu 2 orang itu. Tidak ketemu karena kan nggak boleh masuk. kalau Oke, diantar. sudah ada 2 orang di situ, kabarnya begitu. Lalu kemudian datang ke Jakarta menggunakan kereta api dari stasiun Purwokerto. Iya,
tadi yang terkait uang, begitu diperintah pulang, Sutrimo menyampaikan, Pak, saya nggak punya uang, untuk ke stasiun pun nggak punya. Oke. Karena memang kemarin saya pergi nggak bawa uang, pulang nggak bawa uang. Oke. Lalu menurut keterangan Pak Sutrimo, saya transfer sekarang juga. Dan menurut informasi saksi memang sudah ditransfer sebesar 5 juta. Itu sih sebentar lagi juga akan ketemu, betul nggak ada transfer 5 juta. Sebentar, saya akan transfer sekarang juga, itu kata Febri Adriansyah. Menurut saksi. Itu keterangannya. Yang transfer itu kemudian dari rekening Febri Adriansyah atau dari rekening siapa? Kan kelihatan buku tabungannya. Kita tidak tahu. Kita tidak Belum tahu ditemukan. rekening siapa. Betul. Rekeningnya sampai sekarang tidak bisa diakses, tidak bisa ditemukan. Sebentar lagi kita sedang proses. Nanti ketemu. Sedang proses. Oke. Ya, izin Bu. Dan sebentar. Setelah datang ke Jakarta, itu kan ketahuan tuh. Berapa lama kemudian meninggal? Oke. Menurut Sebentar, yang kirim Sebentar, uang. sebentar, Pak. Jadi yang kirim uang yang 5 juta itu FA. FA, betul. Oke, silakan. menurut keterangannya begitu. Hmm. Oke, jadi berdasarkan bukti chat WA yang masih ada Ya. dari 19 Juli 2026 sampai dengan kematiannya di 23 Juli 2026, almarhum Sutrimo itu memang bekerjanya adalah mengamankan rumah utama FA, yaitu rumah di Jalan Radio 1 nomor 15. Radio dalam itu ya. Kita tahu, karena memang ada bukti WA-nya dan juga videonya. Jadi sempat beberapa hari bekerja di sana, lalu kemudian meninggal. Dari pulang ya, dugaannya dari 15 Jadi, itu. pulang 15, meninggal 23 ya. Betul. Jadi kurang lebih kan perjalanan sekitar 6-7 jam naik kereta api, lalu kemudian bekerja di rumah radio dalam Jakarta Selatan milik FA. Halo? Ya. Tanggal 23 Juli baru kemudian ditemukan meninggal. Betul. Mas Saiman, jadi saya akan coba. Boleh. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ini udah berasa kayak ruang persidangan ini jadinya. Jadi kita Ada hakimnya di sini. Ada hakim juga. Jadi tensinya nih memang Cek. kencang sekali. Tapi kita mesti kembali lagi sekali lagi ya bahwa ini logika hukum. Sekali lagi Saya kira saya nggak setuju kalau memang ini dibilang ruang persidangan. No. Ini adalah rakyat bersuara. Jadi Iya, kok Anda betul, yang betul, keberatan betul. gitu loh. Tunggu dulu. Ketika keluarga korban melalui kuasa hukum Setuju. menyampaikan Ini kebenaran. yang akan saya Nah, tambahkan. kira Anda memiliki pasti suka nih. tendensi Yang akan saya yang berikan jurnalistik itu terhadap namanya fakta yang disampaikan investigasi. gitu loh. investigasi betul. Ya. Sebentar Jadi dulu. jangan Anda keberatan terkait Saya tidak dengan keberatan. maksud orang Saya untuk tidak bersuara. keberatan. Yang Anda akan saya telah sampaikan ini- menjustifikasi bahwa Ini ini bukan ruang dulu. persidangan, nggak Bukan bisa dong. kayak gitu. Sudah menggali fakta. Biarkan saya aja. tadi. Betul. Kan Gitu. saya bilang seperti ruang persidangan bagus dong. Artinya apa? Artinya ada diskusi yang baik Anda ya. telah Bentar dulu, menyimpulkan yang jangan potong saya. disampaikan itu adalah ruang persidangan. Bukan, ini adalah rakyat bersuara, Mas. Betul. Jadi Dan saya apa bilang yang tadi disampaikan oleh seperti ruang kuasa persidangan. hukum Sekarang- korban almarhum ini, saya Sebentar kira dulu, didengarkan sebentar saja dulu, brother. untuk kita nanti diskusikan. Apa yang Kan akan gitu. saya sampaikan Anda pasti suka, oke? Iya. Satu hal di sini dulu. Jadi Enggak, saya jangan itu akan menyampaikan Anda Nggak, pasti maksudnya suka gini, juga. karena saya tahu, karena kalau Gitu dibilang loh. ruang persidangan nanti seolah-olah trial by the press. Bukan. Nah, Bukan. oke. Sekali lagi bukan. Oke, Ada sekarang- investigasi, sekarang ada perhatikan pengungkapan baik-baik. fakta di Kenapa? dalam jurnalisme. Karena kita harus perhatikan juga penonton ini ada jutaan yang nonton. Jangan akhirnya pembicaraan kita sekarang ini dianggap sebagai kebenaran. Itu dulu. Ya. Dianggap sebagai kebenaran. Jangan dianggap sebagai fakta hukum itu dulu. Enggak, yang disampaikan yang mana Anda keberatannya? Nah, semua yang kita bicarakan ini jangan sampai dimisinterpretasikan Bahwa sebagai saya tidak setuju. Jadi begini, Iya. apa yang disampaikan oleh kuasa hukum adalah Gawat fakta ini. versi Berarti kuasa jangan-jangan ada hukum. versi punya kuasa hukum. kepentingan di Setuju. Bahwa sini. nanti ada Setuju. fakta dari Bung Febri Adriansyah. Betul. Silakan. Kan Pelapor begitu. yang pertama loh. Saya pelapor yang pertama. Betul, yang saya melaporkan. setuju. Makanya dari data Ya, itu, biar ini mari kita lihat diungkap. dulu. Mari kita lihat dulu. Sekarang Ya. gini, fakta ada busa nggak di Data mulut? ini Betul nggak itu? persidangan. Jawab dulu. Ada busa nggak di mulut? Ada. Nah, ini yang saya akan bahas. Anda pasti suka, oke ya? Santai dulu bang. Anda belum dengar saya ngomong, jangan emosi dulu dong, ya. Kebetulan ini menyangkut dan profesi saya. Saya sebagai seorang pilot, saya mempelajari sedikit tentang medical. Busa itu keluar dari mulut karena ada cairan di paru-paru yang dipus oleh udara. Bisa karena jantung dadakan, bisa karena toksik. Oke. Yang ada sekarang ini kan dugaan pembunuhan. Simpelnya gitu. Lalu harusnya diotopsi, tidak diotopsi sampai Anda melaporkan obstruction of justice. Ini Anda pasti suka. Saya punya data, udah saya siapin. Kita langsung lihat aja. Saya melihat dari kasus-kasus yang serupa dengan busa yang ada di mulut. Michelle Sindona tahun 1986. Pialang uang saksi kunci aliran dana, pingsan mendadak, kejang, keluar busa tebal dari mulut. Di Italia yang paling cukup keren ini Mani Pulite
tahun 1990 staf keuangan dan perantara rahasia, politisi dan aparat korup ditemukan tewas di mobil. Ini juga sama keluar busa. Terus kemudian Roberto Calvi di Inggris, Italia tahun 1982 Guts Banker tergantung di jembatan, busa juga. Terus kemudian kita lihat juga Alexander Litvinenko, Inggris tahun 2006. Ini agen intelijen, itu busa juga. Ya, poinnya Jadi, apa? yang saya sampaikan adalah Ya. yang kita fokuskan itu sebenarnya adalah satu, ini semua bagus datanya. Tapi yang harus menjadi saksi kunci adalah kenapa sampai keluar busa. Belum ada yang tahu. Nah, makanya data yang saya sampaikan tadi itu adalah paralelism. Kita Ntar dulu. juga masih menunggu hasil ekshumasi. Makanya. Jadi nggak ada di sini yang menyimpulkan. Ini bukan Anda menyimpulkan. udah kayak paling benar aja Oh, saya lihat bukan di paling sini, benar. Gitu. Jangan potong Jadi saya, kita sama-sama brother. menunggu ini, Tunggu Mas. dulu. Ya? Kita sama-sama menunggu. Iya, Nah, jadi jangan pertanyaan Anda saya. bilang, Bang, tadi Tunggu Anda dulu. menyimpulkan seperti Nah, di persidangan gitu, nggak bisa. Anda kayak gitu. nggak relevan. Anda nggak. Bukan, Ntar Anda dulu, yang ntar tidak dulu. relevan. Anda membatasi orang untuk menyatakan pendapatnya Tidak. gitu loh. Nggak boleh. Lah Anda barusan motong saya gimana? Ya, saya juga belum ada berbicara di sini. Anda terus yang berbicara dari tadi. Gitu loh. Fokus dulu, sebentar dulu. Jadi ini kan belum jadi kalau selesai. ada pendapat orang, silahkan didengarkan pendapat Loh, orang saya masing-masing. setuju justru Jangan tadi Anda menyalahkan itu bagus pendapat sekali orang. datanya. Itu nggak tidak boleh menyalahkan. kayak Anda yang gitu. mengatakan menyalahkan. Anda, Bentar dulu. Anda berarti Jadi ada begini, Bang. kepentingan di sini gitu loh. Udah gini dulu, gini. Sebentar dulu. Sebentar. Kalau ini dituding sebagai trial by the press, dia nggak bisa membedakan dengan namanya investigative news investigation. Betul, dan tidak ada yang mengatakan itu, ya. Biar kita cool, biar kita dengar. Ya, kita cool dulu. Sebentar ya, tenang. Yang disampaikan oleh Bu Aan, yang disampaikan tadi oleh dia, Bang Sabto. sampai muncul data tentang Febrio Adiono, Setuju. itu fakta investigasi. Itu Betul. satu. Yang kedua, ketika Anda masuk ke soal busa, itu memang masih dalam posisi ekshumasi. Betul. Jadi ada dua hal yang berbeda. Saya setuju. Sebentar dulu. Nah, dari dua fakta yang berbeda itu, yang mau ditelusuri lebih dalam adalah sesungguhnya siapa Febrio Adiono. Peranannya di situ. Sebentar, dengar dulu. Kita ingin clear supaya kita memang tidak melakukan trial by the press, Yes. tapi kita memang fair dengan dunia media seperti ini, kita melakukan investigasi secara terbuka. Bisa kita pertanggungjawabkan. Aan, Anda misalnya. Yang ketiga, ketika kita bisa pisahkan tadi dalam motif investigasi, maka muncul, kok handphone nggak ketemu? Kan gitu kan? Kok handphone hilang nggak jelas nih gitu. Dompet hilang. Sebentar. Setelah dompet hilang, handphone nggak ketemu. Dan berikutnya, kenapa tiba-tiba disuruh balik? Dengan 5 juta, motifnya apa? Dengan menyebut, iya Pak FA memanggil. Loh. Dan mengakui bahwa dia memang kerja di jalan radio dalam satu itu. Jadi ada beberapa fakta-fakta baru dari investigasi malam ini yang perlu didalami lebih lanjut. Gitu Oleh karena temuannya, itu, gitu saya ceritanya. setuju. Oleh karena itu, saya menyampaikan satu hal, di mana data-data tadi bagus sekali, ya. Jadi sebenarnya kita tuh satu pemahaman, cuma hanya ada sedikit perbedaan di awal. Jadi saya tuh menyambung endingnya, karena data Anda tadi penting sekali dan saya sangat setuju, tidak masuk akal sampai KTP bisa hilang tapi ditulis alamatnya. Justru yang saya melakukan pendekatan adalah medical approach-nya. Karena jenis yang saya tidak hilang Pak, KTP tidak hilang. KTP Kan justru yang dikembalikan. Dikembali hanya Oke. KTP. Nah, yang saya baca adalah diabetesnya 600. Ada nggak diabetesnya yang saya baca itu angka diabetesnya itu sampai mencapai 600, di mana itu bisa men-trigger mulut berbusa. Tetapi pertanyaannya adalah sampai detik ini, kalau orang sampai 600 itu jalan pun pincang pasti. Ada nggak histori bahwa dia itu pernah ke dokter dan periksa? Itu yang harus kita periksa dulu. Kalau Jadi selama bentar gini, saya mau nanya. Jadi mulut berbusa itu bisa jadi karena diabetes. Sutrimo meninggalnya bisa jadi karena diabetes. karena laporan yang diumumkan ke publik itu 600. Nah, ini yang mengagetkan Tadi saya. diakui kok. Salah satunya bisa karena paru-paru. Endema paru-paru bisa juga karena toksik. Bisa toksik. Itu diakui, itu benar. Persoalan pokoknya biarkan ekshumasi itu berjalan. Kita tunggu nanti. Karena Benar. maaf harus kita bilang di sini. Harus kita Jadi, bilang di Bang sini. Iman, Sebentar. iya. Harus kita bilang di sini tak seorang pun yang bisa memutuskan hasil ekshumasi. Betul. Itu poinnya Makanya- Tapi bahwa sebenarnya. ada fakta-fakta Sebentar. pendukung, Aiman, sebentar. itu fakta yang harus kita karenanya kumpulkan. yang kita masukin adalah data-data yang terungkap. Mari kita lihat yang secara posisinya artinya begitu. begini loh. Maaf Pak, sebentar. Ini mengenai masalah busa. Ya. Saya pun di dalam pengalaman mengadili kasus kopi sianida, ya
justru di mulut Jessica Mirna. Oke. ya itu berbusa Ya. Ya. dan hanya hitungan detik kalau sianida itu. Jadi tidak hanya apa yang dikatakan oleh abang tadi, beberapa yang terjadi di luar negeri. Betul. Indonesia sendiri aja sudah. Saya sebenarnya mau ingin mengangkat persoalan ini dari segi pemeriksaan hakim. Nanti kita akan dengarkan Nanti ya. dari Ini Prof. mudah Binsar. membuktikan ini di balik kematian Apakah Sutrimo itu pembunuhan atau karena mati Ya. meninggal karena diabetes? Mudah untuk membuktikannya. mudah membuktikannya. Kita Ada buktikan nanti, oke. kelompok Tapi ini bukan trial by the press. Ini adalah fakta dari seorang hakim Fakta yang bagian dari hasil. merupakan bagian dari jurnalisme investigasi. Betul. Selain juga data-data tadi. Kita kembali saat lagi tetap bersama kami di Red Bersuara.